Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar perpajakan. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu merupakan iuran atau sumbangan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat atau si wajib pajak kepada negara untuk mesejahterakan masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, kita harus membayar pajak dan harus tepat waktu dalam membayar pajak. Karena jika kita telat membayar pajak, kita akan dikenakan sanksi atau kita akan dikenakan denda. Fungsi pajak dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada fungsi anggaran, di mana pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, dalam fungsi mengatur, yaitu yang pertama, proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dengan dikenakan PPN impor untuk belanja impor barang. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendorong ekspor dengan cara mengenakan pajak 0% untuk ekspor barang. Lalu yang ketiga, minuman keras akan dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsi minuman keras dapat ditekan. Lalu yang keempat, barang mewah akan dikenakan PPNBM yang tinggi untuk mengurangi konsumsinya. Lalu yang ketiga ada fungsi pemerataan pendapatan, di mana pajak yang dipungut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik. Fasilitas publik itu seperti apa? Kayak pembangunan jalan, sekolah, lalu untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi legalitas pemerintahan, di mana dalam fungsi ini, pajak itu tidak diputuskan secara sepihak oleh si pemerintah atau oleh si penguasa, tetapi pajak itu akan diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilan di parlemen. Jadi, di fungsi legalitas pemerintahan ini, pengenaan pajaknya itu tidak berdasarkan oleh keputusan pemerintah, tapi harus berdasarkan atau kesepakatan bersama dengan rakyat di DPR atau melalui DPR. Lalu yang kelima, fungsi stabilitas, di mana pajak ini berfungsi untuk menjaga stabilitas harga atau kestabilan harga, sehingga jika terjadi inflasi, itu harga-harga bisa dikendalikan. Kedudukan hukum pajak. Hukum pajak sendiri adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajaknya. Kedudukan hukum pajak dibagi menjadi 2. Ada hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang mengatur cara untuk mewujudkan hukum material agar bisa menjadi suatu kenyataan, di mana dalam hukum pajak formal itu memuat norma tentang tata cara penetapan pajak, kewajiban dalam menyelenggarakan pembukuan, hak dan kewajiban dari si wajib pajak, lalu ada tata cara pemungutan pajak. Yang kedua, ada hukum pajak material. Hukum pajak material itu mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa yang dikenakan pajak, lalu siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, dan saksi pajak. Jadi dapat kita simpulkan, kalau di dalam hukum pajak material itu, dia itu memuat tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan
sanksi yang akan dikenakan jika mereka atau si wajib pajak itu telat membayar pajak. Jenis pungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan lembaga pemungutan, kedua berdasarkan pihak yang menanggung, yang ketiga berdasarkan sifat pemungutan. Yang pertama berdasarkan lembaga pemungutan, itu dibagi lagi menjadi 2, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu berarti pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya atau jenis pajaknya itu ada PPh, PPN, PPNBM, bea masuk, bea keluar, dan bea cukai. Lalu yang kedua ada pajak daerah, di mana pungutannya dibayarkan oleh penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerahnya, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum. Contohnya, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak parkir, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, berdasarkan pihak yang menanggung, itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak langsung dan yang kedua ada pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung berarti pajak yang dipikul sendiri oleh si wajib pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dan biasanya pajaknya itu dipungut secara berulang pada waktu tertentu atau setiap bulan atau bisa jadi setiap tahun. Contohnya ada PPh dan PBB. Lalu untuk pajak tidak langsung berarti pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasarkan nomor KOHIR. Nomor KOHIR itu apa? Nomor KOHIR itu nomor pendaftaran surat penetapan pajak. Tetapi, jika ada peristiwa atau perbuatan tertentu, si pembayar pajak ini dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Contoh atau jenis pajak untuk pajak tidak langsung itu ada PPN, PPNBM, bea cukai, dan bea materai. Lalu yang ketiga, berdasarkan sifat pemungutan, itu dibagi menjadi 2. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan si wajib pajak. Jadi penentuan pajaknya harus disertai alasan yang objektif, yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya atau keadaan ekonominya, keuangannya. Karena keadaan pribadi wajib pajak sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Besarnya sangat dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak, pekerjaan, banyak tanggungan, status kawin atau tidak kawin. Contohnya itu kayak pajak penghasilan atau PPh. Itu kan dipengaruhi oleh pekerjaannya, terus tanggungannya, dia statusnya kawin atau tidak kawin, seperti itu. Lalu yang kedua itu pajak objektif. Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya. Bisa benda, bisa keadaan, bisa perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya itu ada PPN, pajak pertambahan nilai. Lalu ada PPNBM, itu ada pajak atas penjualan barang mewah. Pungutan selain pajak, sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sumbangan, bea masuk dan keluar, cukai, dan retribusi. Sumbangan merupakan iuran atau pungutan yang dilakukan pemerintah kepada orang-orang atau kepada golongan-golongan tertentu. Jadi untuk sumbangan ini dia itu hanya dikenakan kepada orang-orang tertentu saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menutupi pengeluaran yang pengeluarannya itu tidak dapat diambil atau dibebankan kepada kas negara, dan hasilnya nanti tidak dapat juga dinikmati oleh masyarakat umum. Karena kan tadi
sumbangan itu hanya dikenakan kepada golongan-golongan tertentu atau orang-orang tertentu. Jadi, hasilnya nanti tidak bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Lalu yang kedua, ada bea masuk dan bea keluar. Kalau bea masuk itu berarti pungutan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang akan dikenakan terhadap barang-barang impor atau barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam daerah Indonesia dengan tujuan agar dapat dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan untuk bea keluar adalah pungutan yang dilakukan negara berdasarkan undang-undang pada barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri atau barang-barang yang akan dikeluarkan dari Indonesia dengan tujuan untuk bisa dikonsumsi di negara tujuan atau di negara lain. Lalu yang ketiga ada cukai. Cukai itu merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat atau oleh rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Sifat atau karakteristik dari barang yang akan dikenakan cukai yang pertama, barang yang peredarannya perlu diawasi. Yang kedua, barang yang konsumsinya perlu untuk dikendalikan. Yang ketiga, dalam pemakaian atau konsumsinya kemungkinan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidupnya. Dan yang keempat, dalam pemakaian atau penggunaannya perlu dilakukan pembebanan pungutan negara demi adanya keadilan dan keseimbangan. Biasanya yang sering dikenakan cukai itu minuman-minuman keras. Itu sering banget dikenakan cukai karena untuk menekan peredaran dari minuman keras itu agar tidak memberikan dampak yang negatif ke masyarakat atau lingkungan sekitar. Lalu yang keempat itu ada retribusi. Merupakan iuran atau pungutan yang dikenakan kepada masyarakat karena telah menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara atau pemerintah. Sifat-sifat dari retribusi adalah yang pertama, tidak adanya unsur paksaan dalam pembayaran retribusi. Yang kedua, pembayaran retribusi tergantung kemauan atau penggunaan si pembayar. Artinya, pembayaran retribusi hanya dikenakan kepada yang memakainya saja atau yang menikmati jasa retribusi tersebut. Yang ketiga, tidak selalu berhubungan atau bersarana dengan undang-undang. Dalam retribusi itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, retribusi jasa umum. Contohnya seperti retribusi pelayanan kebersihan, lalu ada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Lalu yang kedua, ada retribusi jasa usaha. Contohnya itu ada retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi terminal, dan retribusi tempat-tempat rekreasi atau olahraga. Lalu yang ketiga itu ada retribusi perizinan. Contohnya itu retribusi izin mendirikan bangunan atau IBM dan retribusi izin usaha perizinan. Tata cara pemungutan pajak terdiri dari 3. Yang pertama stelsel nyata, kedua stelsel anggapan, dan yang ketiga stelsel campuran. Stelsel nyata atau real stelsel. Pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya. Jadi pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua pajak penghasilan yang sesungguhnya sudah diketahui. Contohnya PPh atau pajak penghasilan. Kelebihan dari stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga data perhitungan pajaknya itu lebih akurat dan lebih realistis sesuai dengan kenyataan. Kekurangan dari stelsel ini yaitu pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun. Sementara pada waktu tersebut atau pada akhir tahun tersebut belum tentu si wajib pajak ini memiliki uang atau jumlah kas yang mencukupi atau memadai. Lalu yang kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel.
di mana pajak didasarkan pada penetapan besaran angsuran di awal tahun dengan anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan di tahun lalu. Jadi, penghasilan si wajib pajak ini pada suatu tahun itu akan dianggap sama dengan penghasilan di tahun sebelumnya. Sehingga, pajak yang terutang pada tahun ini itu akan dianggap sama juga dengan pajak yang terutang di tahun sebelumnya. Kelebihan dari stelsel fiktif yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan. Jadi kalau masih di tahun tersebut, itu pajak masih bisa dibayarkan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Misalnya, si wajib pajak ini memperoleh penghasilan yang tinggi. Nah, dia bisa langsung membayar pajaknya tersebut. Lalu, kekurangan dari stelsel fiktif adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Karena tadi, si pajak terutang ini akan disamakan dengan tahun sebelumnya. Jadi, tidak sesuai dengan keadaan yang ada di tahun sekarang ini, sehingga penentuan pajaknya tersebut menjadi kurang akurat atau tidak akurat. Contoh dari stelsel anggapan adalah angsuran PPh badan atau PPh pasal 25. Yang ketiga, itu ada stelsel campuran. Stelsel campuran merupakan gabungan dari stelsel real atau nyata dan stelsel fiktif atau anggapan, yaitu pada awal tahun pajak menggunakan stelsel fiktif, tapi pada akhir tahun dia menggunakan stelsel real. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya itu lebih besar, jadi kalau pajak sesungguhnya itu lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka si wajib pajak itu harus membayar kekurangannya. Tapi, jika besarnya pajak sesungguhnya atau pajak yang diperhitungkan sesungguhnya itu lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, maka kelebihannya itu dapat diminta kembali atau dapat dikompensasikan untuk tahun yang berikutnya, untuk pembayaran pajak yang berikutnya. Kelebihan dari stelsel campuran, di mana pemungutan pajak itu dapat dilakukan pada awal tahun pajak, dan pajak yang dipungut itu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Itu kelebihannya. Sedangkan kelemahannya itu ada tambahan pekerjaan untuk administrasi karena penghitungan pajaknya dilakukan 2 kali, yaitu awal dan akhir. Karena awal itu tadi kan menggunakan stelsel fiktif, lalu diakhirkan menggunakan stelsel real. Maka pencatatannya itu atau perhitungan pajaknya itu harus dilakukan 2 kali. Berdasarkan Undang-Undang PPh atau UU PPh, di Indonesia itu menggunakan stelsel campuran atau menganut stelsel campuran. Contoh penerapannya itu pada mekanisme PPh pasal 25 atau 29. Jadi dalam pemungutan PPh pasal 25 pada awal tahun pajak itu didasarkan pada besarnya pajak yang terutang. Kemudian pada akhir tahun itu dihitung berdasarkan penghasilan yang sesungguhnya. Jadi pada PPh pasal 25 pemungutannya itu di awal itu berdasarkan pada anggapan atau stelsel anggapan, lalu di akhir tahun itu berdasarkan pada stelsel fiktif atau nyata. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu ada Official Assessment System, di mana besarnya pajak itu sudah ditentukan oleh surat ketetapan pajak yang berdasarkan
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Contohnya itu PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, ada self-assessment system, di mana si wajib pajak ini diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, lalu dia membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, lalu melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang tersebut berdasarkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Contohnya itu PPh atau pajak penghasilan. Jadi kalau self-assessment itu berarti si wajib pajak sendiri yang menghitung, melaporkan jumlah pajak yang terutangnya. Lalu yang ketiga, itu ada withholding tax system, di mana kalau withholding tax system ini dia itu menggunakan pihak ketiga. Jadi, pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Nah, untuk penunjukan pihak ketiga ini biasanya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Bisa juga melalui keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Contoh dari withholding tax system ini ada PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPN. Syarat pemungutan pajak, yaitu ada 5. Pertama, syarat keadilan, di mana pemungutan pajak itu harus adil, sesuai dengan tujuan hukum. Untuk apa? Untuk mencapai keadilan perundang-undangan. Lalu yang kedua, yaitu syarat yuridis, di mana pemungutan pajak ini harus berdasarkan undang-undang, karena sifat pajak itu dapat dipaksakan. Yang ketiga, syarat ekonomis. Pemungutan pajak harus bisa menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi yang ada di masyarakat dan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan agar tidak menimbulkan kelesuan atau kelemahan dalam perekonomian masyarakat. Lalu yang keempat, itu ada syarat finansial, di mana pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsinya tadi, yaitu fungsi budgeter. Biaya pemungutan pajak juga harus dapat ditekan, sehingga bisa lebih rendah dari penghasilan yang diperoleh. Lalu yang kelima, itu sederhana, di mana pemungutan pajak harus sederhana, agar dapat memudahkan dan dapat mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajaknya. Asas pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama itu ada asas domisili. Artinya, pengenaan pajak penghasilan orang pribadi atau badan adalah penduduk yang berdomisili di negara itu. Jadi negara itu punya hak buat mengenakan pajak atas seluruh penghasilan si wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Jadi kalau ada orang yang bertempat tinggal di Indonesia, nah orang ini atau si wajib pajak ini akan dikenakan pajak, baik itu pajak dari penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Contohnya, Tuan Rudi dia itu bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak selamanya dia di Indonesia, misalnya hanya beberapa bulan dia tinggal di Indonesia. Nah, menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Tuan Rudi ini sudah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak dalam negeri. Pada tahun 2015, Tuan Rudi ini memperoleh penghasilan dari Indonesia itu sebesar 50 juta dan dari luar negeri itu sebesar 75 juta. Penghasilan Tuan Rudi yang akan dikenakan pajak di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebesar 125 juta. Karena tadi, negara itu akan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang dia peroleh, baik itu penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua, itu ada asas sumber,
di mana negara itu berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal si wajib pajak. Contohnya itu, misalnya ada tenaga asing, ada tenaga kerja asing. Misalnya itu dari Malaysia, dia bekerja di Indonesia. Nah, penghasilan yang dia peroleh di Indonesia atau yang dia dapat di Indonesia itu akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Lalu yang ketiga, itu ada asas kebangsaan, di mana pembebanan pajaknya itu berdasarkan status warganegaraan. Contohnya itu, misalnya ada orang Amerika yang tinggal di Indonesia. Nah, orang Amerika tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak di Indonesia karena dia bukan berasal atau bukan kewarganegaraan Indonesia, jadi dia tidak bisa membayar pajaknya di Indonesia. Teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Teori asuransi menyatakan bahwa negara itu bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, yaitu meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan juga harta benda dari orang tersebut. Lalu yang kedua ada teori kepentingan, di mana pembayaran pajak itu mempunyai hubungan dengan kepentingan si individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Lalu yang ketiga ada daya pikul. Pembayaran pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak. Jadi tekanan pajak harus sesuai dengan daya pikul yang dimiliki oleh si wajib pajak, dengan memperhatikan besarnya penghasilan dan pengeluaran si wajib pajak tersebut. Daya pikul merupakan besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setelah dikurangi dengan kebutuhan biaya hidup yang sangat mendasar. Yang keempat, ada teori kewajiban mutlak, di mana organisasi negara mengajarkan bahwa negara itu mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Jadi negara itu punya hak yang mutlak untuk memungut pajak dari rakyat sebagai tanda buktinya. Lalu yang kelima, ada teori daya beli, di mana negara menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Jadi negara itu menarik daya beli dari masyarakat untuk negara yang kemudian negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tarif pajak yang pertama itu ada tarif tetap atau regresif, yaitu tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya itu bea materai. Nah, bea materai itu kan nominalnya tetap. Kalau nggak 6.000, ya 3.000. Jadi mau berapapun pajak yang dikenakan, ya bea materainya kalau nggak 6.000, ya 3.000 yang akan dipakai, yang akan digunakan. Lalu yang kedua, itu ada tarif degresif atau tarif menurun. Merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak yang tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Contohnya, dasar pengenaan tarif pajak 0 sampai dengan 10 juta, itu tarif pajaknya 30%. Lalu 10 juta sampai 50 juta, tarif pajaknya sebesar 28%. 50 juta sampai 100 juta, tarif pajaknya 26%. Dan lebih dari 100 juta, itu tarif pajaknya 24%. Jadi tarif pajaknya itu menurun. Lalu yang ketiga, itu ada tarif proporsional, di mana tarif yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajaknya. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya PPN, pajak pertambahan nilai, nilainya tetap, yaitu sebesar 10%, dan PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan, persentasenya tetap, yaitu sebesar 0,5%. Lalu yang keempat ada tarif progresif,
Nah, tarif progresif atau tarif yang meningkat, yaitu pungutan pajak yang mana persentasenya itu akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya itu ada PPh orang pribadi. Jadi, contohnya itu PKP atau penghasilan kena pajaknya 0 sampai dengan 50 juta. Itu tarif pajaknya sebesar 5%. Lalu 50 sampai 250 juta itu tarif pajaknya 15%. Lalu 250 sampai 500 juta itu tarif pajaknya 25%. Dan di atas 500 juta itu tarif pajaknya sebesar 30%. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan pada materi ini bisa membantu kalian.